Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 379. Melihat kamu sibuk, aku tidak tega mengganggumu. Ayo, duduk di sini. Apakah kamu lelah karena bekerja? Biarkan aku meremas bahumu. Metode Ye Tianzong bagus. Selain itu, dia berpikir bahwa setelah periode akur dan akur ini, dia yakin bahwa jarak antara dia dan Ren Yurou menjadi semakin dekat. Sebenarnya, menurutnya, ia mencintai istrinya, selain memberikan rasa aman bagi keluarganya, seluruh keluarga juga memiliki karir. Selain hidup bahagia, perlu juga dimulai dari perawatan batin. Dia membuat permintaan ini. Hal ini menyebabkan Ren Yurou merasa sedikit malu. Sekarang, dia tidak lagi memiliki perlawanan yang sama terhadap Ye Tianzong seperti sebelumnya. Namun, ketika dia mengajukan permintaan seperti itu juga merupakan kontak kulit ke kulit, yang agak memalukan. Tetapi, karena masalah kakak laki-laki, meskipun tidak ada hubungan atau keterlibatan di antara keduanya, saya selalu merasa seolah-olah telah melakukan sesuatu yang memalukan, dan saya merasa bersalah terhadap Ye Tianzong. Sekarang, menghadapi undangan Ye Tianzong, sejujurnya, dia ingin mengatakan tidak. Namun, kata-katanya tidak tulus. Kalau begitu pijat. Dulu, saat merawat ayah, aku tidak terlihat seperti dokter, tapi lebih seperti orang yang dipijat. Tentu saja, pada akhirnya kamu pasti banyak berkontribusi pada kesembuhan ayahku. Leherku memang sangat sakit. Kuharap. Sebelum Ren Yurou selesai berbicara, Ye Tianzong segera menyela, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Kamu dapat memperlakukan keterampilan medisku sebagai pijatan untuk perawatan kesehatan. Lehermu sakit, dan kebetulan teknikku dapat digunakan. Ayo ke sana dan berbaring dulu. Setelah beberapa saat, setelah aku memijatmu, aku akan membuatmu tetap segar dan nyaman. Setelah dipijat, kita akan makan lagi, lalu kita akan pergi ke Lin Surong, dan kita akan pergi bersama. Itu, Tianzong. Tuan Lin telah tiba dan sekarang sedang membantu di dapur. Dia adalah CEO yang mengesankan, dan dia juga pewaris cadangan keluarga Lin, tapi dia bisa membantu kita di dapur belakang. Tampaknya dia sangat tulus hari ini. Saat kita pergi menemui Lin Changhui nanti, kamu benar-benar yakin itu pihak lain dapat menerima keluarga Lin, dan juga memberikan perlindungan ketika beberapa serikat Chaebol datang untuk membalas dendam. Sejujurnya, sampai saat ini, saya belum memahami dendam antara grup Zongheng dan persekutuan Chaebol. Tentu saja tidak. Itulah dendam antara Ye Zongtian dan aku. Tidak ada yang tahu. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, mengangguk sedikit, tidak mengatakan apa-apa, tetapi berdiri, mendukung Ren Yurou, dan pergi berbaring di sofa. Meski sudah berbulan-bulan keduanya menjadi suami istri, apalagi ada kontak substantif, meski ditilik lebih dekat, itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ren Yurou sedikit lelah. Berbaring di sofa, setelah beberapa saat, dia benar-benar mengeluarkan suara-suara kecil yang tidak menyenangkan. Dan Ye Tianzong tidak menunda. Segera, dia terus meraba-raba lawannya. Tentu saja tidak makan tahu. Sisir darah, derajat aktif. Hilangkan semua rasa lelah. Tekniknya canggih, ringan, teratur dan bertahap. Setelah menjadi lebih baik. Kali ini, hidung Ren Yurou mengeluarkan sedikit suara gumaman. Sejujurnya, sangat bersemangat. Saat ini, Ren Yurou mengenakan rok mini hitam, stoking hitam, dan sepatu hak tinggi di atas sofa. Mata tertutup naik turun. Sosok melengkungnya sangat menarik perhatian. Bahkan Ye Tianzong merasa sedikit sesak napas dan wajahnya memerah. 4 atau 5 menit. Setelah istirahat sejenak, kondisi mental Ren Yurou meningkat pesat. Ye Tianzong duduk di sampingnya dan menatapnya dengan tenang. Kenikmatan seperti ini tidak ada bandingannya bahkan dengan pengalaman membunuh ribuan orang di utara. Tianzong. Ren Yurou adalah wanita yang kuat terhadap dunia luar. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia hanyalah seorang wanita kecil. Dia juga membutuhkan perawatan dan perhatian. Tetapi, sekarang Ye Tianzong melihatnya seperti ini, dia merasa sangat malu dan menundukkan kepalanya dalam diam, bahkan berbicara dengan sangat lembut. Tapi Ye Tianzong sedang asyik menontonnya sekarang, dan ditarik kembali ke dunia nyata oleh sepatah kata dari pihak lain. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, berdiri dengan malu, terbatuk, dan kemudian berkata, lalu apa, istriku, bagaimana rasanya sekarang? Yah, jauh lebih baik. Aku tidak terlalu lelah lagi.
Sepertinya aku penuh energi. Aku merasa bisa duduk di sini sepanjang sore. Benar saja, seorang yang gila kerja. Saat dia berbicara, dia sebenarnya ingin bangun dan pergi ke mejanya untuk bekerja, tapi dia ditarik kembali oleh Ye Tianzong, menggelengkan kepalanya dan berkata, Yurou, pekerjaan tidak akan pernah selesai. Kita harus bersantai dengan benar. Saya tidak akan membiarkannya bahkan jika Anda tidak lapar. Kami lapar, belum lagi, Tuan Lin masih membantu di dapur. Sebagai bos, bukankah kami sedikit tidak baik? Lagi pula, kami harus melakukannya, temui Lin Changhui di sore hari, jadi biarkan Cui Beibei dan yang lainnya memasak di sini. Meskipun Anda masih muda, Anda harus memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Restoran hotpot ini tidak dapat meninggalkan Anda untuk sementara waktu. Ya. Ren Yurou mengangguk sedikit, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan berkata dengan cemas, Tianzong, saya tidak tahu kenapa, tapi semakin baik bisnis kita sekarang, semakin saya khawatir saya akan kehilangannya. Kami baru saja membuka di hari kedua, dan saudara Xiong datang membawa lalat terlebih dahulu. Setelah menimbulkan masalah, Cui Haoyang menggunakan urusan tuan tanah untuk membuat masalah. Saya khawatir apakah Lin Jianrong akan. Sama sekali tidak. Selama aku di sini, dia, Lin Jianrong, tidak akan tahan menghadapi masalah apapun. Tentu saja, saya akan menyingkirkannya sebelum pihak lain mengambil tindakan lagi, dan saya tidak akan pernah membiarkan dia main-main. Ngomong-ngomong soal, Ye Tianzong memandang Ren Yurou yang ragu-ragu untuk berbicara, dan berkata dengan lembut, kamu tidak perlu bertanya padaku bagaimana melakukannya secara spesifik. Singkatnya, percayalah padaku tanpa syarat. Kamu bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dengan baik, dan aku bertanggung jawab untuk membantu Anda mengatasi kekhawatiran Anda. Tunggu sampai saya melihat kakak laki-laki Anda, saya harap Anda bisa melepaskan kekhawatiran Anda dan kita bisa menjalani kehidupan yang baik bersama mulai sekarang, bukan? Dengarkan ini. Rasa malu di hati Ren Yurou segera meningkat. Melihat Ye Tianzong, dia benar-benar menundukkan kepalanya karena rasa bersalah, dan Luo berkata lebih cemas, berbicara tentang masalah ini, Tian-Tian dan yang lainnya sangat serius untuk membiarkanmu mencapai puncak klinik Tianjin Siang dalam waktu 1 bulan. Tidak mungkin. Kamu tidak perlu khawatir, nyatanya kakak ini hanya penyesalan di hatiku, nyatanya tidak masalah aku melihatnya atau tidak, aku mengetahuinya dengan baik. Tianjin Siang. Saya baru saja ke sana sekali dan itu bukan masalah besar. Saya sangat yakin kami bisa menyelesaikannya dalam waktu yang disepakati. Oke, berhenti bicara, ayo pergi, keluar, makan dulu, dan bersiap-siap untuk sore hari. Ye Tianzong selalu percaya diri dan teguh. Hal ini membuat Ren Yurou yang awalnya cemas, perlahan merasa lega. Tanpa banyak bicara, mereka hanya mengangguk sedikit, dan pasangan itu keluar dari kantor bersama. Saya kebetulan bertemu dengan Lin Surong yang baru saja membawakan anggur dan makanan. Ketika dia melihat mereka berdua, dia langsung berkata sambil tersenyum, kalian keluar tepat pada waktunya. Saya baru saja membuat anggur dan makanan di dalam dapur. Ayo, ngobrol sambil makan. Lin Surong mengenakan pakaian masak, menyeringai kering. Sambil memegang nampan dengan kedua tangannya, sepertinya dia benar-benar berpotensi menjadi pelayan. Selain itu, dia tidak hanya berada jauh di dalam kota, tetapi juga sangat bijaksana. Mengetahui bahwa Ye Tianzong akan datang, dan juga mengetahui waktu pasti mereka berdua keluar, mereka menghitungnya dengan akurat. Setelah makanan disajikan, mereka bisa makan siang bersama. Ye Tianzong saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya mengangguk dan segera menuju ke jendela di lantai pertama. Dia melakukannya sendiri. Anggur dan makanan diatur, dan mereka membuat makanan Cina, 4 hidangan dan 1 sup, yang terlihat sangat menggugah selera. Tuan Lin, apakah Anda memasak semua hidangan ini? Ren Yurou terkejut. Lin Surong juga tidak berkomitmen. Dia duduk, mengisi gelasnya, mengangkat gelasnya dan berkata, "Yah, akulah yang membuatnya." Meskipun saya berasal dari keluarga terkenal, keluarga Lin juga terkenal di Lincheng. Bisa saja dikatakan bahwa orang-orang di luar mungkin berpikir bahwa saya adalah seorang pesolek yang telah menjalani kehidupan yang baik sejak kecil, tetapi saya selalu menjaga kebersihan diri, tidak hanya memasak, tetapi bahkan menjahit. Tentu saja, saya memasak sendiri terutama untuk menunjukkan ketulusanku. Tuan Ye, kita harus segera berhasil dalam masalah hari ini. Karena itu, Lin Surong mendentingkan gelas dengan Ye Tianzong dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Meski ada senyuman di wajahnya, ada sedikit kesedihan di wajahnya, jelas ada sesuatu yang ada dalam pikirannya. Ada apa, Tuan Lin?
Apakah terjadi sesuatu di rumah? Tanya Ye Tianzong sambil makan. Nah, tadi pagi, upacara suksesi ahli waris telah diadakan. Sekarang, telah dipastikan secara resmi bahwa adik laki-laki saya, Lin Jianrong, adalah calon pewaris keluarga Lin kami. Jika kepala keluarga kami melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab atas keluarga Lin. Meskipun dia dan saya adalah saudara-saudara, kami memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang pengoperasian grup. Saya khawatir jika keluarga Lin diserahkan kepadanya, saya akan. Petik 2. Tuan Lin, jangan khawatir, Tianzong akan menemukan solusinya. Ren Yurou menghiburnya dan menatap Ye Tianzong. Ye Tianzong, sebaliknya, terus makan dan minum, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tahu apa yang saya tahu. Sebentar lagi, kita akan pergi ke grup Zongheng. Setelah bertemu Tuan Lin, dia akan membantu Anda. Saya punya berkomunikasi dengannya sebelumnya, dan keluarga Lin bertekad untuk menang. Tapi keluarga Lin sangat prihatin dengan siapa yang ada di tangannya. Inilah tujuan konsultasi kami hari ini. Apalagi selain kami, ada 4 perusahaan lain. Kami berencana untuk membahas strategi pengembangan masa depan grup Zongheng dan berusaha untuk bersaing dengan serikat Chaebol. Bukankah ini situasi yang selalu ingin Anda lihat? Ya, saya tahu. Aku hanya... Hei, aku merasa tidak enak dan menggerutu. Karena Tuan Ye dan Tuan Lin sama-sama berniat membantu saya. Kalau begitu aku berjanji di sini bahwa selama kamu membantuku mendapatkan posisi pewaris keluarga Lin, mulai sekarang, aku hanya akan mengikuti petunjukmu. Setelah mengatakan itu, Lin Surong dengan bangga meminum segelas anggur putih lagi. Makan dan minum sebentar. Jam 2 siang. 3 orang berangkat. Lin Surong sedang mengemudi, sementara Ye Tianzong dan Ren Yurou duduk di kursi belakang. Langsung ke grup Zongheng. Bab 380. Tadi malam, Lin Changhui telah dihubungi sebelumnya. Hari ini, saya, Ren Yurou, dan Lin Surong akan berkumpul. Tujuannya adalah untuk menegosiasikan penyelesaian keluarga Lin. Dia orang yang cerdas, hanya perintah sederhana, dan dia memahaminya. Kalian berdua membuat kesepakatan. Hari ini, 4 Chaebol lainnya akan diundang ke grup. Selain itu, ini akan menunjukkan bahwa persahabatannya dengan Ye Tianzong bersifat umum dan tidak akan terungkap secara mendalam. Adapun yang lainnya, mereka semua menjelaskannya pada saat yang sama, tujuannya adalah untuk meyakinkan Lin Surong bahwa dia tidak akan mendapatkan wawasan. Selain itu, bisnis kelima Chaebol saat ini terintegrasi secara khusus. Jika Anda hanya mengandalkan cara-cara bisnis sebelumnya untuk berkembang, meskipun akan tetap stabil, karena Anda tidak lagi mengabdi pada Guild Chaebol, maka fondasinya akan terguncang, dan Anda harus mencari jalan keluar lain. Sejujurnya, jalankan 5 Chaebol besar. Selain melawan Ye Zongtian dan menyelesaikan rencana balas dendamnya. Lebih penting lagi, saya masih berharap untuk mengintegrasikannya sehingga dapat diserahkan kepada Zhang Chunqin dan yang lainnya di masa mendatang. Tuntutan saya terhadap industri ini tidak tinggi, dan semua yang saya lakukan adalah melayani seluruh keluarga. Segera. Setengah jam kemudian, kami sampai di tempat tujuan. Parkir mobilnya. Setelah keluar dari mobil, ekspresi Lin Surong agak terganggu. Bahkan saat berjalan, dia sedikit gemetar. Dia tidak tahu apakah dia takut pada Lin Changhui atau khawatir pihak lain tidak akan setuju, menyebabkan statusnya di keluarga Lin memburuk. Meskipun Ye Tianzong memiliki kemampuan yang hebat dan memiliki janji tertentu pada dirinya sendiri, hati orang-orang sangat berjauhan, apa yang dia janjikan di permukaan dan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya sangatlah berbeda. Tapi dia juga khawatir Ye Tianzong akan muak dengan sikap yang dia tunjukkan, jadi dia menekan dirinya sendiri dan ingin melepaskan dirinya. Mentalitas yang kontradiktif ini, di mata Ye Tianzong, dia tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Aku benar-benar tidak punya pikiran lain, aku hanya ingin membantunya, lagi pula kalau dia baik, aku bisa baik. Terlalu banyak penghiburan hanya akan membuat pihak lain terus maju. Termasuk Ren Yurou, yang berada di sebelahnya, ingin pergi untuk menghiburnya, namun pada akhirnya dihentikan oleh Ye Tianzong. Biarkan dia pergi, hasil akhirnya pasti bagus, mungkin lebih baik membiarkan dia menakut-nakuti dirinya sendiri sekarang. Kemudian, mereka bertiga berjalan menuju bagian dalam kelompok bersama-sama. Lahirnya grup Zongheng tidak didukung oleh sumber daya finansial yang kuat atau kekuatan lain, satu-satunya kesan yang tertinggal di dunia luar adalah penuh misteri. Dari asal-muasal kemunculan grup tersebut, hingga latar belakangnya, dan seberapa besar potensi yang dimilikinya, banyak orang di dunia luar yang menebak-nebak, dan pada saat yang sama, Biksu Zhang Er kebingungan. Oleh karena itu,
Meskipun itu adalah markas besar grup, namun belum mencapai titik kemewahan atau kemegahan yang berlebihan, sebagian besar bersifat sederhana. Jadi, kantor pusatnya adalah gedung perkantoran. Itu hanya mengambil alih 2 atau 3 lantai, sementara tempat lainnya dikuasai oleh perusahaan lain. Tianzong, ini pertama kalinya saya datang ke grup Zongheng ini. Ini sebenarnya gedung perkantoran. Apakah sangat sederhana untuk bisa memenangkan 4 kelompok chaebol berturut-turut? Ren Yurou sedikit bingung, ketika dia pergi ke gedung, dia melihat situasinya dan tidak bisa tidak bertanya. Saat ini, Lin Surong sudah menyusul, dan dia juga mendengar kata-kata Ren Yurou. Berjalan mendekat, dia berkata tanpa komitmen, meskipun kedengarannya sangat kuat untuk bisa menjatuhkan 4 chaebol berturut-turut. Tapi kita tidak tahu cara spesifik yang digunakan. Terlebih lagi, ini melawan Guild Chaebol. Aku tidak bisa membayangkan itu. Kelompok besar yang muncul dari gedung perkantoran bisa menimbulkan badai. Tuan Ye, jangan salah paham. Tidak mengherankan jika saya memiliki pemikiran seperti itu. Belum lagi saya, bahkan istri Anda, Nona Ren, juga melihatnya seperti ini, bukan? Memang benar demikian adanya. Tetapi, sekarang grup Zongheng adalah satu-satunya penyelamat hidup Lin Surong. Alih-alih memikirkan solusi, dia buru-buru mengajukan pertanyaan terkadang. Ye Tianzong tidak tahu apakah Lin Surong benar-benar pintar atau bodoh. Dengarkan kata-kata Lin Surong. Ren Yurou juga menatap dengan mata terbelalak. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia hendak berbicara, suara sedih tiba-tiba datang dari belakangnya. Yo, siapa ini? Berdiri di sini, kenapa? Kamu ingin mengunjungi grup Zongheng juga? Jangan lihat siapa dirimu. Apakah ini tempat untuk orang-orang yang berstatus sepertimu? Menyebalkan sekali melihatnya. Seluruh keluarga itu bajingan. Kenapa orang sepertimu tidak mati? Itu Ren Fengping. Wanita ini berbeda dengan Ren Fengjiao. Setelah dipaksa dalam situasi putus asa, Ren Fengjiao masih memiliki ilusi. Namun setelah melihat kemampuannya dan beberapa hal yang menyentuh, lambat laun dia menyerah. Faktanya, kalau dilihat dari kontaknya yang biasa, dia bukanlah tipe karakter yang galak. Namun, Ren Fengping ini benar-benar berbeda. Tidak peduli bagaimana keluarga Ren Yurou memperlakukannya, dia selalu ingin mengusirnya dan tidak pernah memberinya kesempatan. Kamu tidak boleh berbelas kasihan ketika berhadapan dengan orang seperti itu, karena dia masih di dalam. Keluarga Ren sebelumnya, Ye Tianzong masih sedikit terkendali saat melakukan sesuatu. Namun kini seluruh keluarga sudah pindah dan mempunyai usaha sendiri. Dilihat dari situasi saat ini, operasinya sangat mengesankan. Tidak perlu melihat wajah orang lain sama sekali, dan pada saat yang sama, tidak mungkin orang lain bisa hidup damai dan stabil. Bagaimanapun, Ren Fengping ini juga berimplikasi pada kembalinya ayah mertuanya ke grup Ren untuk mengambil alih perusahaan dan menjadi presiden. Tapi itu karena berurusan dengan persekutuan Chaebol dan Paviliun Tiansu. Hal-hal itu membuatku tidak punya tenaga atau waktu untuk menghadapinya. Ini tidak buruk. Dia belum mengganggunya, tapi dia datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Tetapi, apa yang dia lakukan di sini? Kok bisa bersinggungan dengan Zongheng Group? Apakah dia datang ke sini atas inisiatifnya sendiri, atau dia diundang oleh Lin Changhui? Meskipun Lin Changhui ini tidak bisa dianggap sebagai orang kepercayaannya, setidaknya dia patuh dan menangani segala sesuatunya dengan sangat terampil, hampir tanpa celah. Selama dia tidak memesan sesuatu, pada dasarnya dia tidak akan melangkahi. Tapi sekarang, Fengping, tidak banyak yang ingin kubicarakan kepada mereka. Kami di sini untuk membicarakan masalah serius, dan mereka pastinya bukan di sini untuk berkunjung. Mungkin mereka merasa grup Zongheng menjadi populer akhir-akhir ini, dan mereka seperti penjahat yang mengikuti tren. Saya ingin datang dan bertanya apakah ada ruang untuk kerjasama. Lagi pula, meski bajingan seperti mereka cukup beruntung bisa membuka restoran hotpot atau grup kecantikan, nyatanya mereka hanyalah badut dan pembuat kekacauan. Apa kamu benar-benar berharap mereka membuat masalah sebesar itu? Kamu kelihatannya kesal pada mereka, tapi kalau aku melihatnya, itu lebih seperti menonton drama. Menonton beberapa badut melompat-lompat di depan kita, nyatanya terkadang cukup menarik. Suara familiar lainnya terdengar. Mendengar kata-kata ini, baik Ye Tianzong dan Ren Yurou menoleh pada saat yang sama dan melihat kedua orang yang muncul. Dan Lin Surong tidak jelas tentang keluhan yang terlibat, tapi dia tidak bodoh jelas bahwa pihak lain tidak baik. Awalnya, karena dia terobsesi dengan posisi pewaris keluarga, dia sangat terpukul, tetapi Ye Tianzong adalah satu-satunya yang bisa membantunya. Tapi sekarang, sepertinya ada masalah lagi di sini,
ada begitu banyak liku-liku, dan dia tidak perlu khawatir untuk melakukan apapun. Tetapi, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak bisa berkata banyak. Anda hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu, dan menyerahkan sisanya kepada Tuhan, biarlah takdir. Ren Fengping, Cui Haoyang. Aku tidak menyangka kalian berdua akan benar-benar berkumpul. Ren Fengping berdandan cantik dan modis, seperti seorang wanita bangsawan. Dan suaminya meninggal dalam kecelakaan mobil di tahun-tahun awalnya. Selama bertahun-tahun, dia selalu melajang, dan dia sangat menghargai reputasinya. Oleh karena itu, saya belum pernah menjalin hubungan asmara dengan pria manapun, namun kali ini seolah diumumkan secara langsung. Dalam perbincangan tersebut, mereka justru menggandeng lengan Cui Haoyang dari awal hingga akhir. Di tengah sinisme tersebut, keduanya bersikap sangat mesra, bahkan juga meringkuk bersama. Kalian berdua, kenapa kalian bersama? Faktanya, semua ini sesuai dengan ekspektasi Ye Tianzong, tetapi Ren Yurou tampak sangat terkejut, memandang kedua orang itu, tercengang, dan bahkan menunjuk ke arah mereka. Ekspresi wajahnya juga menjadi suram. Kebetulan sekali. Untuk menemui mereka di sini. Bibiku selalu berselisih dengan dirinya sendiri, dan dia tidak pernah memiliki ketampanan. Orang yang datang ke sini tidak ramah, dan jika bertemu di sini pasti akan mendapat masalah. Dan Cui Haoyang ini adalah orang kedua dalam komando grup, dan posisinya dalam kepemilikan grup sangatlah penting. Sekarang setelah keduanya digabungkan, terlihat jelas bahwa keduanya memiliki rasa yang sama. Itu bukan urusanmu. Aku punya kebebasan cinta. Kamu boleh menikah dengan orang bodoh. Tidak bisakah aku menikah dengan pria yang kusuka? Pada titik ini, Ren Fengping memegang lengan Cui Haoyang yang tidak mau menunjukkan kelemahan, menciumnya di menghadapi. Sayang. Katakan padaku, sejak kita bertemu mereka di pintu ini, haruskah kita mengabaikan mereka, atau haruskah kita membantu orang-orang di grup Zongheng membersihkannya? Jangan sampai ada lalat yang melompat masuk dan melompat-lompat, membuat General Manager Lin tidak nyaman dan menunda-nunda. Pekerjaan kita. Cui Haoyang dengan lembut menggaruk hidung Ren Fengping dan bertanya dengan sikap sayang. Meski cinta itu gratis, dan tidak peduli laki-laki, perempuan, tua atau muda, mereka semua berhak menunjukkan kasih sayang. Namun kini melihat mereka berdua bertingkah sok, jujur saja membuat orang muak. Ini bisa dianggap sebagai hadiah besar dari kami untuk General Manager Lin. Bagaimanapun, kami di sini hari ini untuk membahas kerjasama. Selain itu, kami juga memiliki keyakinan mutlak bahwa kami dapat memenangkannya. Kalau begitu, demi landasan kerjasama jangka panjang kita, bantulah mereka terlebih dahulu agar kita bisa mengambil inisiatif, bukan? Setelah keduanya cocok, mereka berjalan menuju sisi ini. Saat ini, Lin Surong masih menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Lagi pula, dia tidak mengetahui masalah tersebut. Jika dia mengambil tindakan dengan tergesa-gesa sekarang, mungkin akan kontraproduktif. Saat Ren Yurou tiba, dia sebenarnya sangat khawatir. Dia sama sekali tidak menyukai kedua orang ini, tapi dia tetap tidak ingin terjadi konflik kecuali jika diperlukan. Di sisi lain, Ye Tianzong berpikir keras. Jelas sekali, Ren Fengping ini berharap dapat menggunakan pengaruh Cui Haoyang agar berhasil mengambil alih grup Ren. Dan Cui Haoyang ini, berhubungan dengan Lin Jianrong. Ada konflik dengan diri saya sendiri di restoran hotpot sebelumnya. Sekarang ketika kita datang ke grup Zongheng, seharusnya Lin Jianrong yang mengatur kontaknya, dan Lin Jianrong adalah orangnya Ye Qingfeng, jadi jika kita melihatnya dari sudut pandang lain, Ye Qingfeng lah yang mulai mengambil tindakan. Dia bilang dia ingin bekerja sama. Pasti datang untuk menguji. Namun menurut rencananya, malam ini, dia dan Liu Zineng akan pergi menemui Lin Jianrong untuk membahas penyelesaian masalah grup Zongheng. Sepertinya saya harus memenuhinya. Gunakan mundur untuk maju. Puaskan mereka terlebih dahulu, lalu tampar wajah mereka nanti malam. Bersambung.